Halo, kita mulai lagi ya. Kita sambung yang dari video sebelumnya tentang Ignaz Philipp Semmelweis. Jadi ternyata yang dilakukan Semmelweis untuk melakukan perubahan dengan kampanye hand hygiene itu juga mendapatkan tantangan, ada restriksi dari sejawat rekan-rekannya begitu, sehingga ternyata menjadi tragis bahwa Semmelweis ini dikucilkan dan sebagainya, sampai ceritanya si Semmelweis ini dia meninggal di rumah sakit jiwa. Jadi dia mengalami kelainan jiwa, kemudian di rumah sakit jiwa dia dipukuli oleh penjaga gitu ya. Jadi meninggalnya karena itu. Nah, ini sangat tragis. Karena sesuatu yang sebenarnya baik, yang ideal, tetapi mendapat tantangan sehingga si Semmelweis ini menjadi terganggu. Itu cerita tentang Semmelweis. Jadi ada juga istilah Semmelweis reflex. Ini dikenal sebagai suatu istilah, yaitu refleks atau suatu tanggapan, kecenderungan untuk menanggapi sesuatu hal yang baru, new evidence, ini menurut Wikipedia ya, new evidence or new knowledge, karena itu kontradiksi dengan mungkin kebiasaan atau kebudayaan saat itu, atau keyakinan saat itu, atau ilmu pengetahuan yang saat itu diyakini benar. Kadang-kadang kita mungkin juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima hal yang baru. Menurut saya ini pembelajaran penting dalam PDP untuk pengembangan diri kita sendiri, bahwa kita itu jangan terburu-buru untuk menolak ataupun menerima sesuatu. Jadi jangan terburu-buru untuk menolak sesuatu, maupun jangan terburu-buru untuk percaya terhadap sesuatu. Semua hal harus dikaji dulu. Oke, itu tentang Semmelweis. Kemudian yang kedua, tokoh kedua adalah Florence Nightingale. Dia seorang statistician. Jadi kalau di Wikipedia ini dia dikenalnya sebagai statistician ya. Jadi sebenarnya sebagai ahli statistik, karena dia pendidikannya statistik tapi panggilan jiwanya adalah merawat orang, jadi menjadi perawat. Nah, ini terkenal juga karena pada masa perang dulu si Florence ini beliau sekitar tahun 1800-an juga ya. Jadi beliau ini membantu merawat korban-korban perang. Nah, banyak sekali tentara-tentara perang itu yang meninggal bukan karena lukanya, tetapi justru karena penyakit lain, misalnya disentri. Jadi mereka banyak yang terserang penyakit lain seperti disentri. Kemudian Florence ini mengamati hari per hari, melakukan perubahan dan mengamati hari per hari. Dia mencatat hari per harinya itu, dia catat, data-datanya itu dicatat. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sanitasi ya. Jadi tempat merawatnya itu, jadi di rumah sakitnya itu dia kordennya dicuci secara rutin gitu, kemudian spraynya juga diganti, kemudian dia melakukan perubahan-perubahan pada sanitasi di rumah sakitnya itu, dan ternyata itu menurunkan mortalitas tentara dari yang sekian persen menjadi sangat rendah, dan itu dia catat dalam tabel-tabel, kemudian dia buat grafik dan sebagainya, sehingga si Florence Nightingale ini dikenal sebagai pelopor juga untuk epidemiologi ya. Jadi kemampuannya untuk bisa mencatat dan menilai secara statistik, nah itu ternyata menjadi hal yang baru dan hal yang sangat bermanfaat sampai saat ini. Kemudian yang ketiga adalah Ernest Amory Cotman. Ini seorang dokter bedah. Dia juga dikenal sebagai pelopor audit klinik karena dia mengenalkan end process, jadi menilai
hasil akhirnya itu seperti apa, misalnya pada operasi hasil akhirnya itu apakah baik atau tidak, end prosesnya apa, kemudian kalau tidak itu apa yang menyebabkan tidak baik end proses, end outputnya, end outcome-nya ya. Jadi luaran terakhirnya itu kenapa tidak baik, itu kenapa. Kemudian dia juga banyak mempelopori misalnya sistem registry ya, registry itu mulai dipelopori oleh Codman. Tapi ini juga Pak Codman ini dia juga berakhir tragis karena usahanya untuk menilai atau untuk mencari tahu kekurangan, kelemahan pada sistem layanan, baik itu pada dokternya atau pada perawatnya atau pada sistemnya itu sendiri, mendapatkan tantangan juga, mendapatkan restriksi, mendapatkan hambatan dari rekan-rekannya sendiri. Dia mendirikan rumah sakit sendiri, bahkan di rumah sakitnya sendiri pun dia tidak dapat menerapkan apa yang dia mau karena ada tantangan dari rekan-rekannya itu, sehingga hidupnya pun berakhir tragis juga gitu. Padahal dia berusaha untuk memperbaiki. Nah, kadang-kadang sesuatu yang ideal, mungkin ada orang yang tampak sangat ideal, mungkin sering marah atau sebagainya dan lain sebagainya, tapi marahnya itu karena untuk sesuatu yang baik. Nah, itu sebenarnya mungkin kita harus berterima kasih padanya karena tanpa orang-orang yang idealis itu kita juga sangat sebenarnya kita juga sangat butuh orang-orang yang seperti itu. Itu Ernest Amory Codman. Jadi ada tiga orang tadi ya yang dianggap sebagai pelopor. Ada Ignaz Philipp Semmelweis dengan mempelopori tentang tadi hand hygiene yang mendapatkan tantangan, kemudian Florence Nightingale yang berusaha mencatat secara detail perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga Codman yang juga mengajarkan tentang tadi outcome ya, untuk menilai outcome yang jadi. Misalnya saat ini sebenarnya juga bisa diterapkan misalnya pada bedah itu outcome-nya bagaimana atau luarannya bagaimana, berapa berapa liter atau berapa cc perdarahan yang terjadi saat pembedahan, kemudian apakah ada infeksi atau tidak pos pembedahan. Nah, itu dapat menjadi indikator. Nah, kalau tadi kita mengenal audit klinik, ada juga yang menyebut namanya audit medis. Ada audit medis, ada audit klinik. Nah, audit medis ini adalah pendekatan sistematis untuk menelaah pelayanan medis untuk dapat mengidentifikasi peluang peningkatan mutu dan menyediakan teknik yang tepat untuk mengidentifikasi peluang tersebut. Sedangkan kalau audit klinis itu bisa lebih luas, tidak hanya menyangkut pelayanan medis, tapi dapat juga mencakup keperawatan, sumber daya, dan lain-lain. Kalau audit medis ini lebih ke pelayanan dokter gitu ya, pelayanan medis, dokter gigi, nah ini masuk ke audit medis. Tapi kalau audit klinis itu lebih luas daripada itu. Oke, mungkin itu saja tentang audit klinik, tujuan dan definisi. Kita cus untuk ke video selanjutnya.